Kalau Honda dia punya HR-V, Hyundai dia punya Creta, terus ada lagi Suzuki dia punya Grand Vitara, Toyota punya apa? Ini dia, Baby Corolla Cross alias Yaris Cross. Seperti apa reviewnya untuk mobil ini? Stay tune terus. Oke, kita sekarang bakal ngobrolin soal Yaris Cross nih. Yaris Cross ya, head to head sama HR-V. Kalau misalkan kita bandingin sama brand-brand sebelah dari Honda, Hyundai atau dari dari Wuling juga ada ya. Ya. Dan satu lagi Suzuki mungkin. Suzuki juga sama menggunakan hybrid tapi bukan pure hybrid ya. Kalau misalkan Honda, dia mengunggulkan performa karena dia menggunakan RS Turbo ya untuk varian tertinggi HR-V-nya dan itu harganya tembus di 500 ke atas. Untuk Suzuki dia menggunakan mild hybrid yang menurut gue nanggung banget ya, karena dengan mild hybrid memang bisa menghemat bahan bakar tapi akan tidak akan sehemat ini maksudnya ya. Ini mesin 1500 cc ya, mesin semungil itu dipasang motor listrik, jadi otomatis mobil ini akan irit ya, karena pengalaman gue pakai Innova pun, Innova Zenix itu yang menggunakan mesin 2000 cc aja itu dia masih irit ya, masih 20 km per liter untuk Innova Zenix. Oke, sekarang kita bakal bahas mukanya dulu. Muka yang gue bilang tadi, mobil ini tidak ada Yaris-Yarisnya karena ini tuh ya udah crossover aja gitu. Ini Baby Corolla Cross lah kalau menurut gue, udah nggak ini lagi karena jauh berbeda sekali sama yang namanya Yaris ya, jauh berbeda sekali. Grillnya dia seperti Corolla Cross dan ini dia warnanya black glossy, dan yang penting mobil ini sudah ada kamera 360. Nah, di sini kamera 360-nya dia ada, terus headlampnya dia sudah menggunakan LED dan ada DRL, terus ada lampu seinnya juga LED semua, dan di bagian bawah ada fog lamp yang LED juga, dan di finishingnya di sini black glossy dan jadi kelihatan lebih mewah gitu. Dan yang pasti di sini ada sensor parkir buat yang di depan. Bumpernya gua nggak komplain, keren. Di bawahnya dia ada warna silvernya juga, jadi menambah kesan gagah untuk mobil ini. Kita sekarang lihat bagian sampingnya ya, samping nih. Kalau samping dimensi dari mobil ini ya oke, dimensinya dia tidak terlalu besar ya, jadi lebih besar sedikit dari Toyota Race tapi lebih kecil sedikit dari Corolla Cross. Jadi di antara itu ya, dan yang paling gue senang mobil ini punya ground clearance itu 220 mm dan itu tinggi. Sama tingginya seperti Toyota Rush ya, sama tingginya. Jadi itu tuh cocok banget buat tinggal di Indonesia yang notabene jalan tidak rata, polisi tidur gede-gede, banyak jalan rusak ya kalau di kita. Jadi mobil ini sangat cocok sekali untuk di Indonesia ya dipakainya. Terus di sini overfendernya gaya Zenix-Zenikan gitu ya. Ada Zenix-Zenixnya. Terus di sini velgnya dia nggak main-main karena dia berukuran 18 inci, jadi cukup besar, jadi mobil terlihat kekar meskipun mobilnya tidak begitu besar. Tapi ngelihat velg sebesar ini mobil jadi terlihat lebih kekar. Dan di sini juga ada emblem HEV, Hybrid Electric Vehicle ya. Jadi mobil ini ya udah mesinnya hybrid gitu kan. Terus spionnya dia sewarna sama bagian atas ini karena mobil ini two tone ya warnanya. Atasnya hitam, bawahnya mungkin warna body ya macam-macam lah ya. Spionnya sudah ada kameranya juga, kamera 360, terus ada lampu seinnya juga. Door handle-nya juga dia sewarna sama body, gue seneng, dan ada sensor akses buat smart key-nya juga. Terus bagian bawah masih dapat ornamen juga tuh. Bagian bawahnya masih dapat ornamen dan ada silver-silvernya. Roda bagian belakang, oh iya, roda bagian depan sudah menggunakan disc brake ya. Dan roda bagian belakang pun sama. Dia sudah menggunakan disc brake dengan ukuran ban yang sama, velg yang sama. Di bagian atas ini dia berwarna hitam dan ada panoramic roof-nya juga di bagian atas. Roof rail juga dia dikasih, ya kalau mobil udah dikasih roof rail begini ya cocok sih. Kalau misalkan kita sebut crossover ya, crossover atau SUV compact lah ya untuk mobil ini. Ya, gua nggak banyak komplain untuk mobil ini ya, bagian depan dan sampingnya. Dan sekarang kita bakal lihat bagian belakangnya, karena bagian belakang dari mobil ini atraktif sekali. Yuk, lanjut di bagian belakangnya, karena ini gua ke belakangnya agak sulit ya. Ini tuh mepet banget, area sininya mepet banget, jadi gua agak kesulitan buat ngambil angle bagian belakang nih, karena
kuncinya juga ini belum datang ya, si orang apa namanya, orang bagian IO-nya juga belum datang. Oke deh, kita langsung aja kita lihat belakangnya. Di belakang sini dia memang atraktif sekali menurut gue ya, meskipun memang desainnya memang cari aman, tapi di sini atraktif ya, lumayan. Dan yang paling gue suka itu ini nih, ada spoiler kecil lagi di bagian tengah sini. Jadi kalau misalkan dari samping tuh kelihatan kayak gini tuh, ini tuh mempercantik ya. Kita lihat kelengkapannya deh sekarang. Atas dia antena model shark fin, terus di bagian sini dia ada upper spoilernya, Hyman stop lamp, terus di sini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger, rear wipernya juga ada. Nah, perkumpulan lampu di sini, perkumpulan lampunya dia LED ya, canggih dong LED, masa iya mobil hybrid nggak LED. Terus di bagian bawah ada emblem Yaris Cross, kamera apa namanya, kamera mundur juga ada. Terus di sini juga bagian sebelah sini kita bakal lihat, bagian sebelah sini juga dia ada emblem S ya. Ini tipe S ya, bukan yang GR ya. Gua nggak tahu nih, ini S, pokoknya di sini ada S tapi di bawahnya GR ya. Gua nggak tahu ini SGR atau gimana gitu kan. Pokoknya di sini yang penting dia sudah bermesin hybrid ya untuk mobil ini. Terus di bagian bawah dia ada sensor parkir, dan di bagian bawah ini mewah banget ya, mewah banget karena dia perpaduan warnanya antara black glossy dan silver, dan ada reflektornya juga. Dan ini bagasinya dia udah menggunakan kick sensor dan elektrik juga, elektrik ya, power back door dan kick sensor dia juga ada ya. Kalau misalkan di Innova Zenix dia sudah punya apa namanya, dia sudah punya menggunakan voice command. Nah kalau ini kayaknya belum punya deh. Sekarang kita bakal lihat bagian dalamnya, karena dalamnya juga mobil ini lumayan bagus ya, karena crossovernya berasa ya pas kemarin gua lihat di pameran. Oke, sorry, ini kursinya elektrik. Tadi juga jadi ke bawah, jadi dia pengaturannya sudah elektrik ya untuk jok tuh. Ada adjusternya juga, jadi bisa dinaikin, bisa diturunin ya si joknya. Kita cobain kenyamanannya dulu nih. Gue nggak pernah komplain ya sama kenyamanannya dari Toyota ya kalau untuk posisi mengemudi. Kita lihat setirnya dulu. Ini tilt dan teleskopik. Oke. Ya, dia ada teleskopiknya ya. Jadi enak nih kalau misalkan berkendara tuh akan jauh lebih nyaman ya. Untuk dashboard di sini memang dia crossovernya tuh berasa gitu sampai ke dalam sini. Tapi ada yang gua sedikit kaget gitu. Yang tadinya gua pikirin itu ambient slide, tapi ternyata bukan, ini tuh kain. Yang warna biru memanjang ini tuh dia kain ya, bukan ambient slide. Awalnya gue pikir ambient slide gitu, kayak si Omoda 5 dia ada ambient slide-nya gitu. Ternyata ini bukan ambient slide. Dan ini kalau untuk bahan dashboard sih ya, bagian atas dia hard plastik, bagian sini dia udah soft touch dengan jahitan asli ya, real stitching. Terus kita nyalain aja deh biar nggak panas. Nah begitu dinyalain, mesin bensinnya tidak hidup. Jadi yang nyala hanya mesin listriknya aja tuh, AC-nya. AC Toyota tuh memang the best ya, dingin. Sebentar, ini kita kecilin dulu. Volumenya kita kecilin dulu biar nggak kena copyright. Ya di sini untuk head unit ya, head unit dari mobil ini tuh dia gede banget, jadi sekitar 10 inci ya, 10,1 inci kalau nggak salah. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay juga, gede banget ya. Jadi kita bisa puas tuh ngelihat head unit ya. Terus oke, desain dashboard udah ya. Bagian sebelah sini, trim sebelah sini nih yang paling gue seneng ya, karena ada ini nih pegangan gitu, hand grip yang gede banget, jadi ya jadi lebih kokoh gitu ya, si mobil tuh kayak lebih gagah banget. Di sini auto hanya sisi driver aja, ada window lock, power door lock, terus ada electric retract, electric mirror, dan auto foldingnya juga.
bagian sebelah sini AC-nya sama ya, sama sebelah sana. Kotaknya seperti itu. Sini ada stability control, terus auto headlamp ya. Terus ada EV mode-nya juga, terus sini ada power back door dan sensor parkir. Headlamp leveling juga ada di sini ya. Ini yang paling gue seneng tuh headlamp leveling. Jadi kita bisa menaik turunkan si headlampnya biar nggak silau ya ke pengendara lain. Untuk instrumen cluster sih sebenarnya dia mirip sama Veloz, cuman di sini dia ditambah lagi mode EV-nya ya, mode hybridnya. Selebihnya sih mirip-mirip sama Veloz ya. Oke, terus lampu hazard, kisi AC. Nah, AC-nya ini dia digital, tapi yang gua seneng AC digitalnya ini masih tetap dikasih tombol fisik ya. Jadi di sini ada ventilasi, ada rear defogger, ada auto climate-nya juga, dan di sini suhu dan temperatur. Wireless charging sepertinya sudah ada, dan ada passenger seat belt juga di bagian bawah. Terus USB A, USB C. Ini start stop engine buttonnya dia berwarna biru ya hybrid lah ya. Terus shifternya kayak gini, kecil ya, nggak terlalu gede, dan di sini nggak ada Tiptronic dan pedal shift pun dia tidak ada. Nah ini baru nih, mesin bensinnya nyala nih. Kalau baterainya dia sedikit, dia langsung nyala si mesin bensinnya ya. Electric parking brake, jadi nggak ada rem otot ya di sini ya. Ada holdnya juga, di sini ada cup holder, ada 2 armrest. Ya memang tidak terlalu besar sih armrestnya ya. Dan di sini tuh dia si bagian dashboardnya ini menghadap ke bagian driver ya. Jadi driver tuh dikasih keleluasaan ya oleh Toyota untuk mengakses semua yang ada di sini ya. Jadi lebih ke sini gitu condongnya. Jadi nggak ke tengah atau apalagi ke sana. Jadi semuanya ke driver kayak gitu. Oke, enak, joknya juga oke ya, desainnya oke, terus ada GR-nya kayak gini. Dia jahitannya biru ya, bukan merah karena ini bukan turbo gitu kan. Jadi jahitannya biru ya karena hybrid, ada listriknya. Terus bagian atas dashcam, dia punya dashcam. Terus di sini ada TSS-nya juga. Ya, TSS kalau misalkan kita lihat di sini, yang menyenangkan itu dari mobil ini pertama dia punya blind spot monitoring, itu yang paling gue seneng ya, blind spot monitoring. Terus di sini ada adaptive cruise control dan lane keeping. Jadi mobil ini bisa semi autonomous ya. Kita bisa lepas setirnya kalau misalkan di jalan tol tuh enak banget, dan ada adaptive cruise controlnya juga. Bisa kita atur di sini settingnya. Wih, enak banget, mantep banget ya. Dan di sini radarnya nih. Radar TSS-nya di sebelah sini seperti biasa ya. Terus di sini ada spion tengah, dynamic view, panoramic. Ya, kita lihat panoramic. Oke. Dan ini bukan sunroof ya, di sini hanya panoramic saja. Nah, kenapa HR-V nggak dibikin begini gitu? Yang gua kadang-kadang suka bingung ya. Kan kalau dikasih kayak gini kan lebih enak ya. Maksudnya kita pas buka atasnya itu nggak harus dicopot gitu. Kalau HR-V kan harus dicopot. Kalau ini nggak, dia elektrik ya. Jadi menyenangkan gitu kan. Nggak harus copot-copotin. Ya, oke. Untuk bagian depan sih menurut gua oke ya. Nggak banyak komplain lah. Gua bisa test drive ya kira-kira ya. Nantilah bilang ke si Abin lah. Kalau misalkan bisa test drive ya keliling-keliling mall sini aja mungkin ya. Nanti kita bilang sama si Abin. Terus sekarang kita bakal pindah ke bagian belakangnya mungkin ya. Bagian belakang, karena tinggi badan gua kan nggak terlalu tinggi ya, cuma 168 cm. Jadi ini lega coy. Ini lega. Terus ada seat back pocket dan joknya juga kulit ya, bagian belakang sama yang depan menggunakan kulit, dan armrestnya gede banget. Armrestnya gede banget dan kokoh ya, ada 2 buah cup holder, headrestnya 3. Di sini juga joknya udah isofix, pelipatannya 40/60. Ya, ada tonjolan. Ya, tonjolannya di sini minim sekali ya. Karena mobil ini bukan penggerak roda belakang, jadi dia hanya untuk space untuk knalpot aja buat ke belakang. Karena ini penggeraknya roda depan nih, mantap. Kisi AC ada 2 ya, ventilasi ada 2, di bawah ada USB. Sebentar, USB semua loh, USB semua, USB-C semua nih bagian bawah nih. USB-nya USB-C semua, wis mantep banget ya. Nggak nyangka ya. Sini seat beltnya udah 3 titik ya, 3 titik, lampu bacanya LED juga ya. Yang depan juga LED ya lampu bacanya, keren. Ya udah deh, gua nggak banyak komplain buat mobil ini, nyaman di belakangnya. Kalau misalkan ditutup, misalkan pakai armrest, tuh, ini nyaman. Headroomnya lega, masih dikasih coakan lagi buat kepala kita, jadi enak ya. Dan untuk bagasi, mobil ini bagasinya cukup luas ya, karena dia hanya
akomodasinya hanya 5 penumpang, jadi bagasinya cukup luas dan dikasih esparatornya tapi model tirai. Ya gue sih nggak terlalu suka sih ya, cuman di luar sana mungkin banyak yang suka. Gue lebih suka yang kokoh gitu, yang dari misalkan dari cover memang plastik kayak gitu ya, yang kuat gitu. Gue lebih seneng yang gitu. Dan di sini juga ban serepnya dia bukan ban serep yang sama seperti yang dipakai. Jadi ban serepnya itu dia space saver ya, velgnya juga velg kaleng. Jadi beda sama yang dipakai mobilnya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya udah, kita keluar lagi sekarang. Nah, ngobrolin soal mesin mobil ini tuh dia menggendong mesin 1500 cc yang sama persis dengan Toyota Avanza dan Veloz ya. Jadi mesin 1500 cc yang dikembangkan lagi sama Toyota ditambah motor listrik ya. Jadi ditambah baterai dan motor listriknya juga. Dan dengan mesin tersebut, mobil ini bisa menghasilkan tenaga maksimal sampai 90 HP dan torsi maksimalnya di angka 121 Nm. Itu hanya dari mesin konvensionalnya saja. Ya, dengan motor listrik dan motor listriknya bisa menghasilkan tenaga maksimal sampai 79 HP dan torsi maksimalnya di angka 141 Nm. Jadi kalau dikalkulasiin ya gua nggak tahu ya kalkulasinya berapa, tapi kisaran dari gua ini kisaran aja ya. Bayangan dari gua mobil ini kemungkinan dia memiliki tenaga maksimal di angka 110 Nm-an ya. 110-an lah mungkin, karena mesinnya juga hanya 1500 cc. Tapi kebayang dong iritnya ya mobil ini. Ini gue yakin mobil pasti irit banget karena mesinnya kecil dan dipasang motor listrik, itu pasti akan lebih irit. Karena motor listriknya ini benar-benar bisa hidup tanpa menggunakan mesin elektrik. Itu sangat-sangat ya bisa mengefisien lagi bahan bakar kita ya. Jadi kita beli bensin tuh nggak harus terlalu sering atau banyak ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu review gua kali ini tentang makhluk ini yang baru dari Toyota. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.